Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi yakni al-kiram wal mu'azzam Kiai Haji Mutawakkil 'ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, dan juga tidak lupa pula yang saya hormati Dr. Abdul Aziz BAMAG, tidak lupa pula yang saya hormati yakni Ustazah Nina Agus Haryati MH selaku dosen pengampuh sejarah keluarga Islam. Di sini kami sedikit akan menerangkan tentang sejarah hukum Islam atau tasyri' dalam Islam. Islam sebagai agama yang paripurna itu tidak lepas dari beberapa hukum atau aturan yang dikenal sebagai istilah syariat. Jadi di dalam Islam itu ada beberapa aturan yang di dalamnya itu lebih banyak dikenal sebagai hukum syariat atau yang lebih dikenal dengan istilah syariat. Dengan syariat inilah kemudian muncul sebuah hukum yang mengatur pola hidup manusia. Jadi dengan syariat inilah kemudian muncul sebuah hukum yang mengatur pola hidup manusia, seperti halnya mubah, sunnah, wajib, haram, dan makruh. Namun demikian, hukum tersebut tidak lepas dari periodisasi yang dikenal sebagai tarikh tasyri'. Jadi di dalam Islam itu terdapat beberapa aturan yang di dalamnya dikenal sebagai istilah syariat yang mengatur hidup pola manusia, sebagai yang di dalamnya terdapat beberapa aturan atau syariat dalam Islam. Beberapa hukum di atas kemudian beberapa hukum-hukum tersebut kemudian menjadi suatu penetapan independen yang disepakati oleh para ulama. Jadi hukum-hukum tersebut kemudian menjadi suatu penetapan yang disepakati oleh para ulama, yang mana sifatnya mengangkat dan harus dilakukan oleh semua umat Islam yang sudah mencapai batas mukallaf. Jadi seorang yang harus melakukan aturan-aturan tersebut yakni orang yang sudah mencapai batas aturan mukallaf. Ini mukallaf yakni orang yang sudah mencapai. Jadi bagi seorang mukallaf di sini sudah wajib melakukan tata tertib atau aturan-aturan yang sudah ada dalam syariat Islam. Nah, di sini mukallaf baik laki-laki maupun perempuan ketika masing-masing dari mereka sudah mampu serta tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Jadi bagi seorang mukallaf itu wajib meninggalkan larangan Allah dan juga wajib menjalankan perintah Allah. Di sini bagi seorang mukallaf sudah harus mengerjakan hukum-hukum yang sudah tertera dalam syariat Islam. Selain itu juga para ulama juga menjadikannya sebagai penentu di balik pekerjaannya, tindakan dan interaksi mereka, dan di situ para ulama juga menjadikannya penentu di balik pekerjaan, tindakan dan interaksinya. Dan interaksi sosial manusia dalam setiap harinya.
Dengan hukum tersebut seseorang bisa tahu bahwa ada beberapa hal yang hukumnya wajib dilakukan. Jadi dengan adanya peraturan tersebut, dengan adanya aturan-aturan tersebut, seseorang dapat mengetahui hal yang wajib dilakukan dan juga yang harus ditinggalkan. Itu sudah bagi seorang yang sudah mukallaf, maka wajib mengetahui hal yang harus dilakukan dan juga yang harus ditinggalkan. Seperti hukum-hukum yang sudah tertera dalam hukum syariat Islam, seperti halnya sunnah, makruh, mubah, hingga ada juga yang dilarang seperti yaitu haram. Oleh karenanya penting untuk memahami hukum syariat Islam agar bisa membedakan antara kewajiban dan larangan. Nah, dengan adanya perintah, dengan adanya hukum syariat Islam, kita dapat mengetahui mana yang wajib dan mana yang haram. Dengan itu juga di sini ada beberapa perkembangan tasyrik Islam, yang mana perjalanan sejarah dibentuknya hukum-hukum di atas dimulai sejak ajaran Islam itu datang. Jadi dibentuknya hukum-hukum tersebut, hukum-hukum yang tadi itu dimulai sejak ajaran Islam itu datang. Tepatnya sejak masa diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi hukum tersebut, hukum-hukum yang 5 itu datang dengan sejak ajaran Islam itu datang. Lebih tepatnya sejak masa diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu para sahabat menjadi orang pertama yang menerapkan ajaran Islam berikut. Jadi pada masa itu seorang sahabat menjadi orang pertama yang menerapkan ajaran Islam berikut. Jadi hukum-hukum yang ada di dalamnya melalui bimbingan dan arahan dari Rasulullah. Jadi sejarah dibentuknya hukum-hukum di atas, hukum-hukum tadi itu dimulai sejak ajaran Islam itu datang, atau lebih tepatnya masa diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang pertama kali menerapkan ajaran Islam tersebut adalah seorang sahabat melalui bimbingan dan ajaran dari Rasulullah, agar lebih paham dan lebih jelas tentang syariat tersebut. Kemudian di sini ada beberapa macam-macam tasyrik, masih dikutip dari pendapat Syekh Abdul Wahab Khalaf. Ini diambil dari pendapat Syekh Abdul Wahab Khalaf, namun dalam judul kitab yang berbeda, bahwa syariat Islam terbagi menjadi beberapa dimensi. Setidaknya ada 2 dimensi yang beliau sampaikan. Jadi menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, di sini ada beberapa pendapat bahwa Islam itu terbagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama dimensi ilahiyah, ketuhanan, dan yang kedua dimensi wahdaniyah, ijtihad manusia. Dimensi ilahiyah merupakan suatu hukum utama dan sangat sakral. Jadi ilahiyah di sini adalah menjadi hukum utama dan sangat sakral sebagai ajaran yang bersumber secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimensi ilahiyah ini merupakan suatu hukum yang utama dan sakral
dari ajaran yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini syariat Islam berikut hukum-hukum memiliki nilai yang sangat agung sehingga sakralisasi harus tetap dijaga. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam sejarah hukum Islam atau tarikh tasyri' dalam Islam. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.